Halo semuanya, perkenalkan aku Firda Hoirunisa, yang mana aku kali ini bakal mereview buku yang berjudul Software Testing Foundation edisi kelima. Tapi yang aku review ini cuman bab 2-nya yang berjudul Software Testing Basic. Dia membahas dasar-dasar yang penting dalam pengujian perangkat lunak. Jadi di bab 2 ini penulis menjelaskan fondasi pengujian dengan sangat dalam. Kemudian pembahasannya ini dimulai dari konsep dasar dan apa yang memotivasi kita untuk melakukan pengujian. Di sana juga dijelaskan mengenai terminologi penting seperti perbedaan antara defect dan fault, kemudian artefak apa saja yang dihasilkan selama proses pengujian, hingga prinsip-prinsip dasar pengujian yang harus dipahami oleh setiap praktisi teknologi informasi. Setelah itu, bab ini menyoroti aspek kualitas perangkat lunak dengan merujuk pada standar internasional ISO 25010. Standar tersebut menjadi sangat penting karena memberikan parameter objektif dalam menilai kualitas sebuah sistem, baik dari sisi fungsinya maupun kualitas lainnya. Salah satu bagian yang paling lengkap di bab ini adalah penjelasan mengenai tahapan dalam proses pengujian secara sistematis. Penulis menguraikan bahwa pengujian bukanlah suatu aktivitas tunggal, melainkan sebuah siklus yang dimulai dari perencanaan pengujian atau test planning, kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan kontrol, tahap analisis, desain, hingga implementasi atau eksekusi pengujian itu sendiri. Jadi proses tersebut diakhiri dengan aktivitas penyelesaian atau test completion dan laporan hasil uji. Di akhir bab, penulis juga menekankan pentingnya aspek ketelusuran atau traceability, serta bagaimana faktor psikologi manusia memengaruhi cara berpikir antara pengembang dan penguji dalam menemukan kesalahan. Jadi secara keseluruhan, buku Software Testing Foundation ini memiliki keunggulan pada penyusunan bahasanya yang formal dan baku. Sebagai referensi akademik, setiap istilah teknis itu didefinisikan dengan sangat mendetail sehingga membantu kita sebagai mahasiswa untuk memahami terminologi dalam dunia pengujian dengan lebih baik. Kemudian struktur antar subbabnya juga memudahkan pembaca untuk memetakan alur kerja pengujian dari tahap awal hingga akhir. Namun dari sudut pandang pembaca yang baru mempelajari bidang ini, gaya penyampaian buku tersebut memang terasa cukup berat karena kalimat yang digunakan cenderung padat informasi tanpa banyak disertai contoh praktis atau analogi sederhana. Hal tersebut menuntut pembaca untuk memiliki tingkat ketelitian yang tinggi saat mempelajarinya. Kemudian sebagai bahan perbandingan, saya meninjau buku The Art of Software Testing karya Glenford J. Myers. Terlihat adanya perbedaan fokus yang cukup signifikan di antara kedua buku tersebut. Buku pertama yang saya bahas lebih menitik beratkan pada aspek prosedur dan juga standar industri yang disusun secara sistematis. Sebaliknya, di buku The Art of Software Testing ini lebih menonjolkan pendekatan yang kreatif dan juga aspek psikologis yang mendalam dalam upaya menemukan kesalahan pada perangkat lunak. Secara sederhana, buku pertama dapat dipandang sebagai panduan langkah-langkah pengujian yang terstruktur, sedangkan buku kedua lebih menekankan pada cara berpikir kritis dalam menemukan kesalahan yang mungkin terlewatkan jika hanya menggunakan prosedur standar. Kemudian yang terakhir, saya ingin memberikan opini mengenai materi tersebut. Jadi, penerapan terminologi standar dan juga prinsip pengujian yang dijelaskan pada bab 2 merupakan modal dasar yang sangat penting dalam menjaga kualitas produk secara profesional. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Jordan dan kawan-kawan pada tahun 2024 dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Kualitas dan Penerapan Software Quality Assurance pada Aplikasi Dana menggunakan model ISO atau IAC 9126. Dalam penelitian tersebut dibuktikan bahwa proses quality assurance yang terstandar dapat meningkatkan efektivitas dalam menemukan kesalahan sejak tahap awal pengembangan atau early testing. Dengan deteksi yang lebih cepat, risiko cacat pada sistem dapat diminimalisir dan biaya pengembangan dapat ditekan secara signifikan. Temuan tersebut sangat sejalan dengan konsep traceability yang ada pada buku utama yakni Software Testing Foundation
di mana keterkaitan antara kebutuhan sistem dan hasil pengujian memastikan bahwa setiap aspek bisnis telah tervalidasi dengan baik. Baik, sekian review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.